Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana membaca alat ukur panjang dan bagaimana melaporkan hasil pengukuran panjang tersebut. Adapun alat ukur yang akan kita bahas adalah yang pertama mistar, yang berikutnya adalah jangka sorong, dan yang terakhir adalah mikrometer skrup. Pendahuluan. Standar panjang internasional yang pertama adalah sebuah batang yang terbuat dari suasa platina iridium yang disebut sebagai meter standar. Dan saat ini disimpan di International Bureau of Weights and Measures. Panjang 1 meter didefinisikan sebagai jarak antara dua garis halus yang diguratkan pada keping emas dekat ujung-ujung batang pada suhu 0 derajat Celcius dan ditopang secara mekanik dengan cara tertentu. Panjang 1 meter ditentukan dari 1/10 juta kali jarak dari kutub utara ke khatulistiwa sepanjang garis bujur atau meridian yang melalui kota Paris. Ternyata batang standar meter yang dibuat setelah dilakukan pengukuran dengan teliti terdapat perbedaan sekitar 0,023% dari nilai yang dimaksud. Kelemahan batang meter sebagai standar primer untuk panjang adalah batang tersebut mudah rusak. Misalnya akibat kebakaran atau perang. Karena meter standar tidak mudah untuk dibuat kembali, maka dibuatlah turunan-turunannya dengan sangat teliti dan disebarkan ke berbagai laboratorium di seluruh dunia. Standar sekunder ini digunakan untuk mengkalibrasi batang-batang pengukur yang lain. Jadi sampai sekarang, batang-batang pengukur bersumber pada meter standar dengan melalui serangkaian peneraan yang rumit dengan menggunakan mikroskop dan mesin-mesin pembagi. Namun, ketelitian pengukuran dengan memperbandingkan letak garis halus di bawah mikroskop tidak lagi memadai untuk ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena itu, pada tahun 1960 ditetapkanlah suatu standar atomik untuk panjang. Dan pilihannya jatuh kepada panjang gelombang radiasi oranye merah dalam vakum yang dipancarkan oleh isotop kripton 86 dalam tabung lucutan listrik, yaitu 1 meter didefinisikan sebagai 1650763,73 kali panjang gelombang cahaya atom kripton tersebut. Pilihan standar atomik memberikan keuntungan lain selain daripada peningkatan ketelitian pengukuran panjang. Atom kripton 86 tersedia di mana-mana. Semua identik dan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang juga sama. Panjang gelombang yang dipilih untuk standar merupakan karakteristik unik dari kripton 86 dan dapat ditentukan secara tegas, serta isotopnya pun dapat diperoleh dalam bentuk yang murni. Nah, berikutnya ya akan kita bahas mengenai alat ukur panjang, yaitu mistar. Bagaimana ya membaca hasil pengukuran menggunakan mistar dan bagaimana melaporkannya akan kita bahas di bagian ini. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Sebuah pensil diukur panjangnya
dengan menggunakan mistar. Lalu yang ditanyakan adalah berapa panjang pensil tersebut. Berdasarkan gambar di atas ya, kita lihat ya bahwa pangkal pensil berada di titik 0 atau di skala 0 dari mistar. Nah, sedangkan ujungnya ya, yaitu bagian yang runcing, itu lebih dari 2,7 cm. Tetapi lebihnya berapa, kita tidak tahu dengan pasti ya. Hal ini terjadi karena skala pada mistar tersebut jumlahnya terbatas. Oleh karenanya, yang dapat kita lakukan adalah memperkirakan saja ya, atau menaksir berapa lebihnya dari 2,7 cm tersebut. Karena ujung pensil berada di antara 2,7 dan 2,8 cm, kita dapat saja menyatakan bahwa atau kita menaksir ya, memperkirakan bahwa panjang pensil tersebut adalah 2,75 cm ya. Jadi dari gambar ini ya, kita lihat ya bahwa ujung pensil itu lebih kecil dari ya skala ini ya, ini 2,8 cm ya. Nah, tetapi lebih besar dari skala yang ini ya, yaitu 2,7 cm ya. Maka ya taksiran yang paling memungkinkan ya adalah 2,75 cm. Nah, maka kita tuliskanlah ya XT. XT ini diartikan sebagai nilai terbaik hasil pengukuran sama dengan 2,75 cm ya. Nah, di mana angka terakhir ya, yaitu angka 5, itu sebetulnya merupakan angka taksiran ya. Nah, sedangkan angka 2,7 itu merupakan angka yang sudah pasti ya. Nah, di dalam konsep angka penting ya, angka pasti ditambah dengan satu angka taksiran merupakan angka penting. Jadi, pada penulisan di atas, jumlah angka penting yang ada adalah 3 angka penting ya. Jadi angka pentingnya sebanyak 3. Nah, lalu bagaimana melaporkan hasil pengukuran dari panjang pensil tersebut ya. Nah, untuk melaporkan hasil pengukuran panjang pensil, kita akan menggunakan format ya X sama dengan XT plus minus delta X ya. Nah, di mana yang disebut dengan XT ya. XT sendiri adalah nilai terbaik ya. Nah, jadi ini XT itu T-nya itu terbaik ya. Jadi nilai terbaik ya. Nilai terbaik hasil pengukuran ya. Nah, itu yang disebut dengan XT ya, nilai terbaik hasil pengukuran. Nah, lalu delta X-nya apa ya? Delta X itu adalah ketidakpastian pengukuran ya. Ketidakpastian pengukuran. Nah, aturannya ya untuk pengukuran tunggal, untuk pengukuran yang dilakukan hanya sekali ya. Ketidakpastian pengukuran besarnya itu sama dengan setengah kali NST. Apa itu NST? NST adalah nilai skala terkecil alat ukur yang kita gunakan ya. Nah, untuk mistar yang kita gunakan tadi ya, NST-nya adalah 0,1 cm ya. Nah, maka delta X-nya adalah setengah kali 0,1 cm atau 0,05 cm. Nah, sehingga ya di sini bisa kita tuliskan ya bahwa hasil pengukurannya X sama dengan XT plus minus delta X ya sama dengan 2,75 plus minus 0,05 cm.
Nah, penulisan ini ya itu sudah mengikuti aturan ya, khususnya pertama ya angka 0,05 ini ya. Aturan pertama itu menyatakan bahwa pada laboratorium tingkat dasar, ketidakpastian pengukuran biasanya dibulatkan sampai satu angka penting ya. Nah, dalam hal ini ya 0,05 itu satu angka penting ya. Jadi kita menuliskannya ya sampai 0,05, jangan ditambah di belakangnya ya. Jangan diubah misalnya menjadi 0,050 ya, karena angka pentingnya akan menjadi 2 ya. Padahal sesuai aturan nomor 1 ya, untuk ya ketidakpastian pengukuran dibulatkan sampai satu angka penting saja. Nah, sedangkan untuk ya penulisan nilai terbaik, kita tulis 2,75 ya, tidak dibulatkan jadi 28 atau tidak ditambah jadi 2,750 karena mengikuti aturan yang kedua ya, yang menyatakan bahwa dalam melaporkan hasil pengukuran, angka penting terakhir dari nilai terbaik harus berada pada posisi desimal yang sama ini. Pada posisi desimal yang sama dengan ketidakpastian hasil pengukuran. Nah, ketidakpastian ya yaitu angka 5. Nah, itu kan merupakan atau menepati posisi desimal kedua ya. Ini posisi desimal kedua setelah koma ya atau di belakang koma. Nah, maka ya untuk nilai terbaik hasil pengukuran ya, posisi terakhirnya atau angka terakhirnya juga harus berada pada desimal kedua. Jadi ini pun sama ya, pada desimal kedua. Nah, sekarang akan kita coba ya membaca hasil pengukuran panjang pensil berikut ya. Nah, coba kita perhatikan ya bahwa pada gambar ini ya ujung runcing dari pensil berada di skala 0 ya. Sedangkan ya pangkal pensilnya itu berada ya atau setelah 6,4 gitu ya. Setelah 6,4 tapi sebelum 6,5 ya. Jadi di sini ya kalau kita lihat ya antara 6,4 cm ya dan 6,5 cm. Nah, tentu di sini ya kita akan mencoba untuk apa? Ya, untuk memprediksi ya. Nah, antara 6,4 dengan 6,5 itu kira-kira di angka berapa ya. Nah, misalkan ya untuk nilai terbaik ya. Kalau kita lihat kan antara 6,4 dan 6,5-nya sepertinya bukan di tengah-tengah ya, rada kurang. Maka boleh kita ya menuliskannya 6,43 cm. Nah, jadi 3-nya ini merupakan angka taksiran ya. Jadi di sini kita menaksir 6,43. Pak, boleh nggak menaksirnya 6,44? Boleh saja ya. 6,45 pun boleh ya, karena kan di antara 6,4 dan 6,5 tidak ada skala yang pasti. Nah, kemudian ya untuk pensil ini kita sudah tahu tadi ya bahwa ketidakpastiannya ya delta X-nya adalah setengah kali nilai skala terkecil ya. Nah, setengah kali. Nah, skala terkecil itu yang ini ya. Nah, yang ini skala terkecilnya segini ya. Nah, itu 1 mili atau 0,1 cm ya. Nah, maka delta X-nya 0,05 cm. Sehingga kalau kita membuat laporan hasil pengukuran, kita tuliskan X sama dengan 6,43 ya, ini disebut nilai terbaik ya. Kemudian plus minus 0,05 ini delta X. Dan ini ya sudah mengikuti aturan ke-1 dan yang kedua seperti yang pernah dibahas tadi ya di atas, bahwa untuk ketidakpastian ya dibulatkan sampai satu angka penting ya. Dan untuk ya angka terbaik ya, angka penting terakhir
dan nilai terbaik berada pada posisi desimal yang sama dengan ketidakpastian hasil pengukuran. Nah, itulah ya cara atau contoh membaca hasil pengukuran dengan pensil dan bagaimana melaporkannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membaca hasil pengukuran besaran panjang menggunakan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur panjang, kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Hasil pengukuran dari ketiga fungsi alat tersebut, yaitu panjang, kedalaman, dan diameter dalam, dibaca dengan cara yang sama. Alat ini dipakai secara luas pada berbagai bidang industri engineering atau teknik, mulai dari proses desain atau perancangan, manufaktur atau pembuatan, hingga pengecekan akhir produk. Alat ini dipakai luas karena memiliki tingkat akurasi dan presisi yang cukup tinggi, mudah digunakan, mudah dibawa-bawa, dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Karena alasan inilah, jangka sorong lebih disukai oleh insinyur atau engineer dibandingkan alat ukur konvensional seperti halnya penggaris. Di lapangan biasanya jangka sorong ini disebut juga sigmat ya, nama lainnya adalah sigmat, dan ada juga yang menyebutnya adalah kaliper. Bagian-bagian jangka sorong terdiri dari skala baca yang tercetak pada badan alat ini, sama seperti skala baca atau angka-angka pada mistar atau penggaris ya, yang dapat diatur berdasarkan letak rahang jangka sorong. Terdapat dua pasang rahang pada jangka sorong ini, yakni sepasang rahang luar atau rahang bawah untuk mengukur panjang ya sebagai pengukur utama, dan sepasang rahang dalam atau rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Contohnya adalah mengukur diameter dalam pada cincin. Kedua pasang rahang tersebut dapat digerakkan untuk pengukuran. Jarak antar rahang untuk kedua pasang rahang tersebut dapat dibaca dengan cara yang sama. Selain itu pula, terdapat tangkai ukur kedalaman yang pergerakannya diatur dengan cara menggerakkan rahang. Karena ketiga bagian-bagian jangka sorong tersebut saling bergerak bersamaan, maka ketiga fungsi tersebut pengukurannya dihitung atau dibaca dengan cara yang sama. Nah, berikutnya ya kita bisa melihat bagian-bagian dari suatu jangka sorong. Nah, pertama ada yang namanya rahang luar ya atau rahang bawah sebagai pengukur utama ya. Nah, posisinya ada di sini ya. Nah, ini rahang luar atau rahang bawah disebut pengukur utama ya. Cara menempatkan benda ukurnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Nah, jadi ini benda yang akan diukur ya atau objek ukur ya. Ini objek ukur. Nah, itu untuk rahang luar atau rahang bawah. Berikutnya adalah rahang dalam atau rahang atas ini ya. Rahang dalam atau rahang atas, fungsinya adalah mengukur diameter dalam, misalnya diameter dalam cincin. Nah, prosesnya seperti ini ya. Ini kita lihat di sini ada gambar cincin ya. Ini adalah cincin. Nah, di mana cincin ini akan diukur diameter dalamnya. Nah, ini menggunakan bagian rahang atas. Lalu untuk mengukur ya kedalaman, kita gunakan tangkai ukur kedalaman. Yang cara pengukurannya adalah seperti pada gambar ini ya. Nah, di sini adalah bagian yang akan diukur kedalamannya. Nah, sedangkan bagian-bagian lain, pertama ada yang namanya
skala utama ya. Ini bentuknya seperti penggaris ya. Jadi ini skala utama, ini ada angka-angkanya ya, seperti penggaris. Nah, dalam standar internasional biasanya menggunakan satuan milimeter, meskipun ada juga yang senti ya. Tetapi ada juga yang menggunakan standar metrik sehingga satuannya dalam inch. Nah, kemudian ada skala lain ya yang perlu diperhatikan saat membaca hasil pengukuran, yaitu yang ini ya. Nah, yang disebut dengan skala Vernier atau skala Nonius ya. Jadi nanti ada skala utama ya, ada skala Nonius. Nah, kemudian ada bagian lain ini ya yang disebut sebagai baut pengunci rahang. Jadi setelah ya posisi benda ukur stabil tetap ya, maka bisa kita kunci ya. Supaya nanti ketika kita akan membaca hasil pengukurannya itu tepat ya, bagian-bagian dari jangka sorong ini tidak lagi bergerak-gerak. Nah, selanjutnya ya kita akan membahas jangka sorong yang memiliki skala terkecil 0,1 mm. Nah, kita ketahui di pembahasan sebelumnya kan kalau mistar ya skala terkecilnya adalah 1 mili. Nah, ini jangka sorong itu memiliki skala terkecil yang lebih kecil lagi ya, yaitu 1/10-nya dari skala terkecil mistar. Nah, untuk jangka sorong dengan skala terkecil 0,1 mili ya, itu perhatikan bahwa ya di sini ada skala utama gitu ya. Ini ada skala utama yang sebelah atas ya. Ini skala utama. Nah, yang bawah ini ada namanya skala Nonius atau Vernier ya. Nah, untuk jangka sorong dengan skala terkecil 0,1 mili, perhatikan ya bahwa 10 skala Nonius ya. Nah, itu tepat berimpit dengan 9 skala utama. Sehingga bisa kita tuliskan ya, 9 skala utama sama dengan 10 skala Nonius ya. Artinya ya, kalau kita bagi dengan 10 kedua-duanya ya, nah maka 1 skala Nonius sama dengan 1/10 kali 9 skala utama ya, atau 0,9 skala utama. Nah, skala terkecil dari jangka sorong tersebut adalah 1 dikurangi 0,9 atau 0,1 mm. Atau skala terkecil jangka sorong itu adalah 1 bagian skala utama dibagi sebanyak jumlah skala Nonius sama dengan 1/10 sama dengan 0,1 mm ya. Nah, jadi NST itu ya, NST itu menuliskannya yang paling gampang adalah 1 ya. 1 aja pokoknya ya, 1 dibagi dengan ya jumlah skala Nonius ya. Di sini jumlah skala Noniusnya ya, nih jumlah skala Nonius ya. 1 dibagi jumlah skala Nonius. Nah, berarti dapatnya 1 per skala Noniusnya ini ada 10. Jadi 1/10 mm atau 0,1 mm. Nah, itu NST-nya ya untuk jangka sorong yang ditunjukkan pada gambar. Nah, berikutnya ya, ternyata ada jangka sorong lain yang memiliki skala terkecil yang berbeda. Contohnya adalah 0,05 mm. Nah, gambarnya ditunjukkan di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, yang atas ini kan ini skala utama ya. Ini skala utama. Nah, yang bawah ini skala Nonius ya. Yang bawah ini skala Nonius. Nah, dari gambar silakan dihitung jumlah skala Noniusnya itu ternyata ada 20 ya. Skalanya itu ada 20 ya. Jadi skala ke-1, ke-2, 3, 4 gitu ya. Terus ya, ini yang ke-20 ya. Nah, penjelasannya pada gambar di samping terbaca ya 39 skala utama. Nah, ini 39 nih.
39 skala utama sama dengan 20 skala nonius. Artinya besarnya satu skala nonius sama dengan 1/20 kali 39 sama dengan 1,95 kali skala utama. Skala terkecil dari jangka sorong tersebut ya berapa kalau begitu ya? 2 dikurangi 1,95 yaitu 0,05 mm ya. Atau ya supaya mudah menghitungnya sama dengan cara yang tadi ya. Nilai skala terkecil jangka sorong adalah 1 dibagi ya jumlah skala dari nonius yaitu 20 ya. Nah, 1/20 mm ya. 1/20 itu kan 0,05 mm. Jadi untuk menentukan nilai skala terkecilnya ya cukup 1 dibagi berapa sih jumlah skala nonius. Yang berikutnya lagi ya, ternyata ada jangka sorong yang skala terkecilnya lebih kecil lagi dari 0,05 mm, yaitu 0,02 mm. Nah, perhatikan gambar ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, kan sama ya dengan tadi lah. Ini skala utama ya. Ini skala utama. Nah, ini skala nonius ya. Kalau kita lihat di sini jumlah skala noniusnya itu ada ya. Coba kita hitung ya. Dari angka 0 sampai angka 1 saja itu udah ada 5 gitu ya. Nah, maka kalau kita hitung sampai ujung itu ada 50 skala gitu ya. Ada 50 skala. Maka kalau kita menggunakan cara sederhana menghitung NST ya. Maka NST-nya tinggal 1 dibagi 50 mili ya. Nah, 1/50 itu kan sama dengan 2/100 ya mili ya. Nah, sehingga NST untuk jangka sorong pada gambar ini yaitu 0,02 mm. Nah, adapun penjelasannya kira-kira sebagai berikut. Jadi pada gambar di samping terbaca ya 49 skala utama sama dengan 50 skala nonius. Artinya ya besarnya satu skala nonius itu 1/50 kali 49 skala utama atau 0,98 skala utama. Dengan demikian skala terkecil dari jangka sorong tersebut adalah 1 dikurangi 0,98 sama dengan 0,02 mm. Atau ya seperti tadi ya, skala terkecil jangka sorong tersebut bisa dihitung dengan cara 1 bagian skala utama dibagi berapa banyak jumlah skala nonius. Dalam hal ini 1 dibagi dengan 50 sama dengan 0,02 mm. Ya. Nah, jadi ya untuk jangka sorong ya bisa kita simpulkan bahwa nilai skala terkecil adalah 1 skala utama dibagi jumlah skala nonius ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya contoh pengukuran ya panjang suatu benda menggunakan jangka sorong ya. Nah, pertama yang harus kita perhatikan ya ini benda yang diukur sudah jelas ya. Nah, perhatikan ya yang utama atau yang pertama harus kita perhatikan adalah 0 skala nonius ini. Nah, ini yang harus pertama atau yang utama kita perhatikan. Ini adalah 0 untuk skala nonius ya. Nah, ini 0 untuk skala nonius. Nah, membaca skala utama ya, skala utamanya itu ya, ini yang di atas ya, yang dikasih panah biru ya. Nah, membaca skala utama itu adalah skala terakhir sebelum 0 skala nonius ya. Nah, jadi yang dilihat itu adalah skala terakhir ya. Skala terakhir sebelum 0 skala nonius ya. Sebelum 0 skala nonius itu yang
harus diperhatikan ya. Nah, sebagai contoh di sini ya skala terakhir sebelum 0 skala nonius itu berada di angka ya 1,4 ya. Nah, bisa kita lihat ya ini 1,4 cm ya. 1,4 cm. Nah, sedangkan untuk membaca skala nonius cari skala yang berimpit ya. Jadi di sini cari skala yang berimpit ya. Nah, ini nih. Skala nonius itu harus mencari yang berimpit dengan skala utama. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, yang berimpit itu adalah yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini berimpit nih ya. Ini terjadi proses berimpit antara skala nonius dengan skala utama. Nah, itulah yang harus kita hitung ya. Terus skala keberapa ya? Kita hitung aja ya. Mulai dari 0. Ini skala ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini skala ke 7 ya. Nah, jadi ini skala ke 7 ya. Nah, jadi skalanya skala ke 7. Nah, untuk lebih jelasnya ya bisa kita rangkum sebagai berikut ya pembacaan panjang benda yang diukur dengan jangka sorong. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu skala utama. Pada gambar terlihat bahwa skala 0 nonius ini nih skala 0 nonius terletak di antara skala ya utama 1,4 cm dan 1,5 cm pada skala tetap. Jadi skala tetap atau skala utamanya kita ambil 1,4 cm. Yang berikutnya adalah langkah kedua ya. Nah, untuk langkah yang kedua, tentukan jumlah garis skala nonius ya, yaitu skala nonius yang tepat berimpit dengan skala tetap. Dan dalam hal ini seperti tadi sudah dijelaskan adalah garis yang ke-7 atau skala ke-7. Langkah yang berikutnya atau langkah yang ketiga adalah menentukan skala terkecil jangka sorong ya. Skala terkecil jangka sorong. Nah, jadi di sini NST-nya kita tentukan ya. NST itu tadi satu skala utama dibagi ya jumlah skala nonius. Kalau kita lihat di sini jumlah skala noniusnya ada 20 ya. Nah, ini milimeter ya. Nah, 1/20 itu ya sama saja dengan 5/100 ya. 5/100 milimeter. Nah, sehingga NST-nya atau nilai skala terkecilnya 0,05 milimeter ya. Nah, NST ini kita gunakan untuk menentukan ya, untuk menentukan berapa hasil pembacaan dari skala nonius ya. Nah, sebagai contoh yang tadi ya untuk nonius kan ini kita tahu ya, tadi ini skala ke-7 ya. Skala ke-7. Nah, sehingga hasil pembacaan nonius itu ya. Jadi untuk noniusnya ya, hasil pembacaannya itu adalah 7 kali 0,05 mm ya. Nah, 7 kali 0,05 mm adalah 0,35 mm ya. Kalau dibikin senti ya 0,035 cm. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya langkah keempat. Nah, langkah keempat ya tentukan hasil pengukuran dengan menggunakan rumus berikut ya. Bahwa hasil pengukuran adalah penjumlahan dari skala utama dengan hasil pengukuran dari skala nonius, yaitu jumlah skala noniusnya berapa? Tadi 7 ya kali nilai skala terkecil. Tadi itu 0,05. Nah, hasil ringkasan dari yang tadi ya skala utamanya adalah 1,4 cm ya. Skala utama 1,4 cm. Jumlah garis skala nonius adalah 7 ya. Ya ini skala ke-7. Kemudian skala terkecilnya NST-nya 0,05 mili ya sehingga ya, hasil pengukuran itu adalah skala utama ya ditambah yang ini ya. Skala utama 1,4 tambah 7 kali 0,05 mili ya.
Atau ya nanti dapatnya ini ya 1,4 cm tambah 0,035 cm. Hasilnya 1,435 cm ya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui cara melaporkan hasil pengukuran X adalah XT plus minus delta X ya. Nah, di mana ya untuk delta X-nya itu ya kita tentukan dari ya karena ini ngukurnya hanya sekali ya, setengah kali NST ya. Nah, ini setengah kali NST-nya tadi 0,05 mili ya. 0,05 mili ya. Nah, atau dapatnya 0,025 milimeter ya. Kalau diubah ke senti misalnya ya. Nah, ini lebih kecil lagi 0,0025 cm. Ingat aturan ke-1 ya. Bahwa ya untuk ketidakpastian ya, angka ketidakpastian. Nah, itu dibulatkan sampai satu angka penting saja. Maka ini dibulatkan menjadi 0,002 cm. Nah, ini mengikuti ya aturan 1 ya. Bahwa ketidakpastian dibulatkan sampai satu angka penting. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa dibulatkannya 0,0025 itu menjadi 0,002. Kenapa tidak naik menjadi 0,003? Nah, perhatikan bahwa pembulatan untuk angka 5 ada aturan khusus ya. Pembulatan untuk angka 5, kalau di depan angka 5-nya adalah genap, contohnya di sini 2, maka 5-nya dibulatkan turun ya, yaitu ke 0. Tapi kalau di depan angka 5 itu ganjil ya, maka dibulatkannya naik ya. Nah, sehingga ya kalau 0,0025 ya, karena di depan 5 itu angka 2 genap ya dibulatkannya jadi 0,002. Itu aturannya ya. Jadi kalau 0,0035 ya, karena di depan 5 itu angka 3 ganjil ya, dibulatkan jadi 0,004. Nah, kalau kita lihat ya di dalam satuan senti ya. Nah, ini angka 2 ini menempati desimal ketiga ya. Desimal ketiga ya. Nah, maka ya untuk nilai terbaiknya itu sampai 3 desimal di belakang koma ya. Jadi pas ini 1,435 cm. Maka hasil pengukuran ini dilaporkan sebagai berikut ya. Jadi hasil pengukurannya adalah 1,435 plus minus 0,002 cm ya. Nah, ini hasil laporan ya pengukuran dari panjang benda tadi. Nah, untuk latihan ya kita lihat contoh soal berikut. Nah, di sini ya ada suatu benda diukur panjangnya menggunakan yang namanya jangka sorong ya. Dan bisa kita lihat di sini ya, yang pertama ya, ini kan satuannya mili ya. Ini mili ya. Dan di sini udah ada 0,02 mili. Ini sebetulnya ini NST ya, ini NST ya. Jadi sebetulnya NST itu ya kan kita juga udah punya rumus ya 1 dibagi ya. Dibagi jumlah skalanya berapa kalau kita hitung ya jumlah skalanya. Ini 5 ya, 10, 15 sampai ujung itu ada 50 ya. 1/50 milimeter ya NST-nya. Nah, berarti kan 2/100 milimeter ya atau 0,02 milimeter ya. Nah, berarti kan sesuai ya dengan ini ya. Nah, ini sesuai ini. 0,02 mili. Nah, nanti kalau kita udah tahu NST ya, maka kita juga bisa mengetahui delta X-nya ya. Delta X ketidakpastian ya setengah kali NST ya. Bisa kita tuliskan sebagai setengah kali 0,02 milimeter ya. Ini 0,01
milimeter. Nah, ini sudah satu angka penting ya. Ini satu angka penting. Jadi tidak usah diapa-apain lagi. Dan angka 1 ini menempati desimal ke, ya kalau kita lihat ya. Ini desimal kedua ya. Nah, untuk skala utamanya bagaimana? Untuk skala utama ya. Pertama kita lihat 0 skala nonius ya. Nah, ini ya. Ya kalau kita lihat ini adalah 0 skala nonius. Ini 0 skala nonius. Nah, untuk skala utama kita main dalam mili ya. Nah, nolnya itu setelah ini ya skala terakhirnya nih. Skala utama terakhir sebelum skala nonius. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan 10 mili, ini 20. Nah, yang ini 15 mili ya. Jadi skala utamanya 15 mili. Lalu kita cari yang berimpit ya. Cari garis di skala atau skala nonius ya yang berimpit dengan skala utama ya. Dan kalau kita lihat ya garis yang berimpit itu adalah yang ini ya. Nah, ini adalah skala ke-24 ya, skala ke-24. Kalau kita lihat skala ke-24, maka ya untuk melaporkan hasil pengukuran ya, urutan-urutannya adalah sebagai berikut. Skala utama 15 mm ya. Ini 15 mili ya sesuai ini. Kemudian jumlah garis skala nonius ini 24 ya. Skala terkecil tadi 0,02 mili ya. Nah, ini ya 0,02 mili. Nah, maka hasil pengukurannya 15 mili ya. Ditambah dengan 24 skala nonius kayak 0,02 mili. Maka dapatnya ya ini ya 15,48 mili. Nah, tadi ya untuk ketidakpastian ya, ini ya untuk delta X. Nah, itu sampai desimal kedua. Ini pun sudah desimal kedua ya. Jadi sudah sesuai, artinya ya tidak usah diapa-apakan lagi. Maka kita tinggal melaporkan hasil pengukurannya adalah 15,48 ya, 15,48 plus minus 0,01 milimeter. Selanjutnya kita lihat contoh berikut ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, nah Bapak akan melihat NST-nya dulu ya. NST sama dengan ya 1 dibagi jumlah skala nonius ada 10 ya. Sehingga dapatnya 0,1 milimeter ya. Ya atau 0,01 cm. Nah, sehingga nanti ya delta X ketidakpastiannya adalah setengah kali 0,01 cm ya. Atau dapatnya adalah 0,005 cm. Dan ini ada di desimal ketiga ya. Angka pentingnya ada 1 ya. Dan menempati posisi desimal ketiga setelah koma atau di belakang koma. Nah, untuk skala utamanya pertama lihat dulu 0 skala nonius ya. Ini 0 skala nonius. Nah, skala utamanya itu berada ya skala terakhir ya, ini skala terakhir nih. Nah, ini skala terakhir dari skala utama sebelum 0 skala nonius berada di 3,1 ya. Ini skala utamanya 3,1 cm ya. Nah, ini perhatikan ya skala utamanya 3,1 cm. Nah, lalu kita cari yang berimpit ya. Nah, yang berimpit kalau kita lihat yang ini ya. Nah, ini di skala nonius ini merupakan skala ke berapa? Ini skala ke-9 ya. Skala ke-9. Nah, sehingga untuk noniusnya itu ya, itu bisa kita hitung ya untuk skala noniusnya 9 kali ya. 9 kali 0,01 cm ya. Jadi ini ya 9 kali 0,01 cm ya. Nah, dapatnya 0,09 cm ya.
0,09 cm. Nah, maka nanti ya X-nya adalah XT ya plus minus delta X ya. Nah, X sama dengan XT-nya sendiri ya, XT-nya sendiri skala utama ya 3,1 ya. Lalu plus noniusnya 0,09 ya. Nah, lalu plus minus 0,005 ya. Nah, nanti ya ini sama dengan 3,19 plus minus 0,005. Nah, ini ya senti. Tapi perhatikan ini desimal ketiga ya. Sedangkan ini desimal kedua ya. Maka ya ini harus diubah gitu ya. Ini harus diubah 3,19-nya desimalnya ya angka pentingnya itu harus sampai desimal ketiga gitu ya. Maka kita tuliskan 3,190. Jadi angka penting terakhir ya itu berada di desimal ketiga ini. Sama dengan ini ya. Contoh berikutnya bisa kita lihat di gambar berikut ya. Nah, kalau kita lihat kan ini sama ya untuk NST-nya ya. Untuk NST-nya sama untuk gambar ini yaitu NST-nya sama dengan 1 dibagi 10 mili ya. Atau 0,1 mm ya. Dengan demikian nanti ya untuk delta X sama dengan setengah kali 0,1 mili ya. Dapatnya adalah 0,05 mili. Nah, kalau kita menggunakan satuan mili ya, maka ini berada di desimal kedua ya. Ini desimal kedua di belakang koma ya. Nah, untuk menentukan ya si angka atau skala utama, perhatikan dulu ini ya. Ini 0 skala nonius ya. 0 skala nonius. Nah, lihat skala utama terakhir sebelum nonius itu yang ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya ini 2 ya. Nah, dalam hal ini 2 cm ya. 2 cm, ini 3 cm ya. Jadi skala utamanya itu 2,7 cm ya. Nah, ini 2,7 cm. Nah, kalau ingin diubah ke mili ya 27 mili ya. Nah, kemudian untuk yang berimpit ya, untuk yang berimpit kita lihat yang berimpit itu ini skala ke-6 ya. Nah, ini untuk yang berimpit ya, untuk noniusnya ini skala ke-6 ya. Jadi untuk noniusnya itu tinggal gini aja ya. 6 kali karena skala ke-6 ya. NST-nya 0,1 mili ya. Jadi dapatnya 0,6 mili. Dengan demikian XT-nya ya nilai terbaiknya adalah 27 mili ditambah 0,6 mili ya. Ya berarti 27,6 mili. Nah, kalau 27,6 mili ya maka angka penting terakhir menempati posisi desimal pertama. Padahal ini ya untuk ketidakpastiannya desimal kedua. Nah, maka ini mau tidak mau kita ubah dulu menjadi 27,60 mili. Dengan demikian penulisan pelaporan hasil pengukurannya adalah X sama dengan 27,60 ditambah ya atau plus minus 0,05 mili. Nah, baiklah ya, kita lihat satu contoh lagi untuk pengukuran panjang benda menggunakan jangka sorong. Nah, yang pertama ya untuk NST ya. Nah, kita tulis dulu di sini sajalah. Ini NST sama dengan 1 dibagi ya. Nah, kalau kita lihat jumlah skalanya itu ada 20 ya. Jumlah skalanya ada 20 mili ya. 1/20 itu ya berarti kan 5/100 ya.
mili ya. 5/100 mili berarti 0,05 mili ya. Nah, dengan demikian ya nanti untuk delta X itu ya ketidakpastian setengah kali 0,05 mili ya. Nah, dapatnya adalah 0,025 mili. Nah, karena dibulatkan menjadi 0,02 mili ya. Nah, kalau senti ya, kalau misalnya ingin kita nyatakan dengan senti ya bisa kita tuliskan 0,002 senti. Alasan kenapa ya 25 dibulatkannya jadi 2 ya, sama seperti yang sebelumnya ya, bahwa angka 5 kalau di depannya itu angka genap ya, maka dibulatkannya turun. Nah, di sini yang harus kita perhatikan ya, bahwa di sini ya angka ketidakpastian ini kan satu angka penting saja, cukup dibulatkan ke satu angka penting, dan ini menempati posisi desimal ketiga kalau dalam satuan senti ya. Maka nanti diperhatikan untuk nilai terbaiknya kita harus menggunakan senti dengan desimal ketiga. Nah, perhatikan dulu ya 0 skala noniusnya di mana ya. Nah, ini adalah 0 skala nonius ya. Ini 0 skala nonius ya. Nah, untuk yang terakhirnya ini ya. Ini skala terakhir, skala utama ya. Nah, jadi skala utamanya di dalam senti menunjukkan 1,1 senti ya. Nah, lalu untuk skala nonius coba kita cari yang berimpit ya. Nah, yang berimpitnya itu yang ini ya. Nah, yang berimpitnya ini yang ini ya, maka untuk skala noniusnya perhatikan ya skala keberapa ini ya kalau dihitung skala ke-13 ya, 13 ya. Ini adalah skala yang ke-13 dikali ya NST-nya 0,05 mm ya. Nah, 13 kali 0,05 mm. Nah, nanti dapatnya 0, ya 0,65 mm ya. Kalau dalam senti ya berarti 0,065 senti. Dengan demikian XT ya, hasil terbaik dari pengukuran ini adalah 1,1 ya ditambah 0,065 ya senti ya. Jadi dapatnya adalah 1,165 senti. Dan angka 5 ini ternyata ya kalau kita lihat sudah menempati desimal ketiga ya. Sudah menempati desimal ketiga ya. Jadi sudah akur dengan yang ini. Maka tinggal kita laporkan saja dalam bentuk X sama dengan 1,165 plus minus 0,002 cm. Baiklah, kita lanjut dengan jenis alat ukur berikutnya, yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat akurasi sampai 0,01 mm atau 10 pangkat milimeter. Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Meskipun mengandung kata mikro, alat ini tidak tepat digunakan untuk menghitung benda dengan skala mikrometer ya. Kata mikro pada alat ini diambil dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil, bukan skala mikro yang berarti 10 pangkat minus 6. Nah, ini adalah ilustrasi suatu mikrometer skrup ya. Jadi ini bagian-bagiannya ya.
Yang utama sih ya, ini ada skala utama ya. Jadi ada silinder tetap, isinya adalah skala utama. Lalu ini ada silinder putar karena dia bisa diputar-putar, berisi skala nonius. Bagian lainnya adalah rahang tetap, rahang putar, ya bingkai atau frame, kemudian pengunci. Nah, ini untuk memutar silinder dan ini adalah silinder bergerigi. Mikrometer skrup ya, mikrometer skrup ini terdiri atas silinder tetap sebagai skala utama dan silinder putar sebagai skala nonius. Skala utama mikrometer skrup dibagi dalam satuan milimeter dan setiap 5 milimeter akan diberi angka. Jika pemutar silinder diputar satu kali putaran penuh, rahang putar akan bergeser baik maju atau mundur ya bergantung pada arah putaran sebesar setengah milimeter. Dan jika dua putaran penuh, rahang akan bergeser 1 milimeter. Skala nonius pada silinder putar atau pada selubung pengukur dibagi menjadi 50 bagian dan tiap 5 bagian diberi angka. Sehingga satu skala selubung pengukur memiliki panjang 1/50 kali 0,05 mm sama dengan 0,01 mm. Nah, 0,01 mm ini ya merupakan angka yang menunjukkan NST atau nilai skala terkecil dari nonius pada mikrometer skrup. Berarti di sini ya bisa kita simpulkan bahwa skala terkecil mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Meskipun memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi ya, namun tidak seperti jangka sorong, mikrometer skrup tidak dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda, misalnya pipa ataupun cincin. Nah, kita lihat ya contoh pengukuran dari mikrometer skrup ya. Nah, ini skala utama. Yang pertama kita lihat dulu ya, skala utama ini dalam satuan milimeter ya. Perhatikan ada angka ini 9, kemudian 10, 11, 12. Lihat skala terakhir ya. Nah, skala terakhir itu nih yang bawah nih. Nah, ini skala terakhir. Karena yang atasnya 13 ya, maka yang bawah itu 13,5 ya. Nah, ini 13,5. Nah, kemudian untuk nonius cari yang berimpit ya. Cari yang berimpit dengan garis mendatar skala utama. Ini 15, ini 16. Nah, yang berimpit ini 17 ya. Nah, yang berimpitnya 17. Nah, maka kita bisa menuliskan ya hasil pembacaannya. Skala utamanya adalah ya 13,5 mili ya. Ini 13,5 mili ya sesuai ini ya. Nah, ini tadi skala ke-17 ya. Skala ke-17 itu harus dikalikan dulu dengan yang namanya skala terkecil ya, NST 0,01 mm ya. Nah, jadi nanti dapatnya 0,17 mm ya. Dapatnya 0,17 mm. Nah, kemudian ya 13,5 dengan 0,17 dijumlahkan dapatnya 13,67 mm. Nah, untuk pelaporannya sama dengan yang tadi ya. Untuk pelaporannya yaitu ya pertama kita tentukan dulu ketidakpastian ya. Ketidakpastiannya delta X adalah setengah kali NST ya. Yaitu setengah kali 0,01 mm. Maka dapatnya adalah 0,005 mm. Nah, ini sudah satu angka penting jadi tidak dibulatkan lagi. Dan ini perhatikan ini menempati desimal ketiga ya. Maka untuk ya nilai terbaik hasil pengukuran ya 13,67 ini kan baru angka terakhirnya ya, angka penting terakhirnya itu desimal kedua, maka ini diubah menjadi 13,670 supaya menjadi desimal ketiga ya. Jadi ini desimal ketiga, ini pun desimal ketiga ya. Nah, itu untuk pelaporannya.
Untuk lebih jelasnya ya coba kita lihat contoh berikut ya. Nah, untuk skala utama, perhatikan gambar yang ini ya. Skala utamanya adalah berada di angka 4,5 ya. Ini 4,5 mm ya. Dan untuk yang berimpitnya adalah 38 ya. Ini 38. Jangan lupa kali 0,01 mm ya. Nah, jadi dapatnya 0,38 mm. Dengan demikian nanti nilai terbaiknya ya XT-nya adalah 4,5 ditambah ya 0,38 ya atau 4,88 mm. Nah, kemudian ya karena tadi kita sudah tahu ya untuk delta X-nya itu ya. Delta X-nya adalah 0,005 mm untuk mikrometer skrup. Maka nanti ya angka penting terakhirnya harus menepati desimal ketiga ya. Maka dalam pelaporan 4,88 diubah menjadi 4,880 ya. Kemudian plus minus 0,005 mm. Contoh yang berikutnya ya atau satu contoh soal lagi. Nah, kalau kita lihat ya untuk skala utamanya ini berada di 4 mili ya, ini 4 mm. Yang berimpit nih skala ke 30 ya. Jadi ini sama dengan 30 kali 0,01 mm. Dapatnya berapa? Ya 0,30 mm. Nilai terbaiknya XT 4 mm ditambah 0,30 mm. Hasilnya 4,30 mm. 4,30 ya. Delta X untuk mikrometer skrup itu 0,05 mm. Karena ini desimal ketiga ya, maka ini diubah menjadi 4,300 mm. Dengan demikian untuk pelaporannya kita tuliskan sebagai 4,300 plus minus 0,005 mm. Nah, itulah ya cara membaca alat ukur panjang, mikrometer skrup, dan melaporkan